Soal nomor 1. Perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang seperti penyalur tunggal, agen penjualan, ataupun distributor disebut perusahaan A. Dagang, B. Jasa, C. Manufaktur, D. Perseroan, atau E. Komanditer. Jawabannya adalah A. Berikut pengertiannya. Perusahaan dagang yaitu perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sedangkan pengertian perusahaan jasa yaitu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan mendapatkan laba. Perusahaan manufaktur yaitu usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Perseroan yaitu perusahaan yang modalnya berbentuk saham dengan tujuan mencari keuntungan yang status perusahaannya merupakan badan hukum. Sedangkan komanditer yaitu suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan merupakan barang yang dijual pertama kali. Ini merupakan metode penilaian persediaan yang disebut A. FIFO, B. Average, C. LIFO, atau D. Rata-rata tertimbang. Jawabannya adalah A. FIFO. FIFO yaitu persediaan akhir dinilai dengan harga pokok pembelian yang paling akhir, first in, first out. Atau lebih gampangnya, barang yang pertama kali masuk dan itu barang yang akan pertama kali dijual. LIFO yaitu menilai harga pokok dari barang-barang yang terakhir dibeli akan merupakan barang yang dijual pertama kali. Biasanya disebut juga last in, first out. Atau lebih gampangnya, barang yang terakhir kita beli dan itu adalah barang yang akan pertama kali dijual. Average yaitu menentukan harga pokok barang berdasarkan harga rata-rata barang. Sedangkan rata-rata tertimbang itu adalah sama dengan average. Soal nomor 3. Jika suatu persekutuan Aleri yang anggotanya terdiri dari Al dan Eri mempunyai modal awal masing-masing Al 20 juta rupiah dan Eri 35 juta rupiah. Persekutuan tersebut memberikan tunjangan gaji kepada Al sebesar 850 ribu rupiah per bulan dan Eri 600 ribu rupiah per bulan. Bila ada sisa akan dibagi rata. Laba bersih yang diperoleh persekutuan Aleri selama tahun tersebut sebesar 60 juta rupiah. Bagian laba yang menjadi hak sekutu Al dan Eri adalah A. 28 juta 900 ribu rupiah dan 27 juta 100 ribu rupiah. B. 31 juta 800 ribu rupiah dan 29 juta 600 ribu rupiah. C. 31 juta 500 ribu rupiah dan 28 juta 500 ribu rupiah. D. 30 juta 500 ribu rupiah dan 27 juta 500 ribu rupiah. Atau E. 32 juta rupiah dan 29 juta 500 ribu rupiah.
Jawabannya adalah C. Berikut pembahasannya. Laba bersih 60 juta rupiah. Pembagian laba bersih AL sama dengan ERI. Jumlah tunjangan gaji setahun AL 10.200.000 rupiah, ERI 7.200.000 rupiah. Sehingga total tunjangan gaji AL dan ERI setahun yaitu 17.400.000 rupiah. Sisa laba yang AL itu 21.300.000 rupiah dan ERI juga 21.300.000 rupiah. Sehingga totalnya 42.600.000 rupiah. Jadi laba bersih yang merupakan hak sekutu AL dan ERI, bagian AL sama dengan 21.300.000 rupiah ditambah 10.200.000 rupiah sama dengan 31.500.000 rupiah. Sedangkan laba bersih yang merupakan dari hak ERI yaitu 7.200.000 rupiah ditambah dengan 21.300.000 rupiah sama dengan 28.500.000 rupiah. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 4. Pak Abdul mendirikan suatu usaha bengkel motor. Pada tanggal 1 Januari 2019, neraca saldo usaha Pak Abdul terdiri atas kas 5 juta rupiah, piutang dagang 550.000 rupiah, perlengkapan bengkel 800.000 rupiah, peralatan bengkel 1.050.000 rupiah, utang dagang 850.000 rupiah. Berdasarkan data di atas, dibuat suatu persamaan akuntansi. Maka jumlah modal Pak Abdul pada 1 Januari 2019 adalah A. 6.550.000 rupiah, B. 7.400.000 rupiah, C. 7.700.000 rupiah, D. 6.850.000 rupiah, ataukah E. 8.250.000 rupiah. Jawabannya adalah ya, A. Pembahasannya seperti berikut ini. Modal Pak Abdul sama dengan kas ditambah piutang dagang ditambah perlengkapan bengkel ditambah peralatan bengkel dan dikurangi utang dagang. Sehingga 5 juta rupiah ditambah 550.000 ditambah 800.000 ditambah 1.050.000 hasilnya 7.400.000 rupiah dikurangi 850.000 rupiah. Sehingga hasilnya adalah 6.550.000 rupiah. Soal selanjutnya. Soal nomor 5. Harta benda dan hak yang merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan adalah pengertian dari A. Beban atau biaya, B. Pasifa, C. Aktiva, D. Kas, E. Modal. Jawabannya adalah ya, C. Yaitu aktiva. Sekarang kita lihat pengertian dari masing-masing pilihan. Beban atau biaya. Beban atau biaya yaitu harga pokok atau semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi dinyatakan dalam satuan uang menurut harga pasar yang berlaku. Pasifa adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang
kepada pihak ketiga karena adanya aktivitas usaha. Sedangkan aktiva yaitu sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh perusahaan melalui transaksi atau kegiatan masa lalu. Kas yaitu aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah. Sedangkan modal adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun keseluruhan barang-barang yang masih dalam proses produksi dan digunakan untuk biaya usaha. Soal selanjutnya. Ya, terima kasih. Sekian dulu soal mengenai akuntansi. Ikuti terus channel kami untuk bisa berbagi ilmu bersama.